Indonesia dan Malaysia sedang memanas akibat perebutan hak milik kepunyaan. Negeri jiran seringkali mengakui warisan budaya nenek moyang yang berada di tanah air. Terbaru ada adat Minangkabau yang disebut milik Malaysia pada acara Miskomo 2024. Sontak momen ini langsung mendapat sorotan pedas dari netizen Indonesia. Gak cuma itu, negeri Melayu juga sering prestasi yang didapatkan oleh Indonesia. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Batik diklaim sampai buat influencer Amerika Serikat bingung. Kalian tahu nggak sih guys, kalau influencer terkenal Amerika Serikat yaitu ISOSpeed lagi berkunjung ke Asia Tenggara. Nah, ada momen mencengangkan nih saat dirinya berkunjung ke Malaysia. Jadi guys, ada salah satu netizen negeri jiran yang mencuri kesempatan mengenalkan batik ke influencer tersebut. Dirinya berkata kalau batik sendiri merupakan budaya dari Is it from Malaysia or Indonesia? Malaysia. Oh, Malaysia. Okay. Bahkan ya guys, Speed sendiri sampai kebingungan saat mendengarkan ucapan orang tersebut. Pria kelahiran Cincinnati ini bahkan bertanya ke supir yang membawanya. Pada akhirnya Speed mencari tahu sendiri di Google dan mengetahui kalau batik berasal dari Indonesia. Batik originated in Indonesia. Why it says batik originated in Indonesia? Hal ini membuat YouTuber tersebut nggak betah dan cuma tinggal di Malaysia selama 1 hari saja. Jordi Amat dipromosikan dari Malaysia. Pemain sepak bola Indonesia yakni Jordi Amat juga pernah loh sebagai pemain Malaysia. Hal ini terlihat dari pengenalan skuad Johor Darul Takzim di AFC. Jadi guys, terlihat dari susunan starting line up yang ditayangkan di salah satu media. Anehnya nama Jordi Amat di situ bertuliskan milik kewarganegaraan Malaysia. Padahal kan pemain berusia 32 tahun ini merupakan warga negara Indonesia. Bahkan Jordi Amat sendiri merupakan pangeran dari Kerajaan Siau. Minangkabau disebut sebagai budaya Malaysia. Selanjutnya ada lagi nih guys, Malaysia kembali mengaku budaya Indonesia. Kali ini mereka mengklaim kalau baju adat Minangkabau sebagai milik mereka loh. Hal ini terjadi di acara Miskomo 2024, di mana finalis asal Malaysia malah menggunakan pakaian khas Sumatera Barat tersebut. Mereka menyebut kalau baju ini berasal dari daerah Negeri Sembilan. Padahal ya guys, jelas-jelasnya pakaian yang mereka pakai merupakan baju adat Minang. Terlihat dari hiasan kepala yang dipakai sangat mirip dengan tengkuluk khas Minangkabau. Rendang diklaim dari Malaysia. Gak cuma benda asal Indonesia aja guys yang oleh Malaysia. Bahkan nih guys, makanan khas tanah air juga seringkali mereka sebut berasal dari negeri jiran. Salah satunya adalah rendang yang merupakan makanan khas dari Sumatera Barat. Hal ini terlihat dari video seorang influencer yang menanyakan asal dari makanan tersebut ke masyarakat Malaysia. Dan kalian tahu guys, sebagian besar warga negeri jiran dengan pedenya menyebut rendang berasal dari Malaysia. Hal tersebut langsung menuai kemarahan masyarakat Indonesia. Bahkan akun influencer tersebut sampai dipenuhi 37.000 komentar dari Indonesia. Selain itu, Tottenham Hotspur juga pernah loh dihujat karena bilang rendang berasal dari Malaysia. Lucinta Luna diklaim sebagai selebgram negeri jiran. Lucinta Luna baru-baru ini mencuri perhatian dengan kemunculannya di Malaysia. Influencer asal Indonesia sempat mengabadikan momennya saat bertemu dengan ISOSpeed. Nah, dalam video yang dibagikan sang selebgram terlihat sedang melakukan interaksi mata dengan Speed. Anehnya, netizen Malaysia langsung menyebut Lucinta Luna berasal dari komentar tersebut dituliskan oleh warganet negeri jiran melalui sosial media X. Speed bertemu dengan selebgram Lucinta Luna yang berasal dari Malaysia, tulis salah satu netizen. Momen tersebut langsung mengundang komentar dari netizen tanah air. Mereka menyebut sangat rela jika sang selebgram diberikan dan diklaim oleh Malaysia. 2 pulau direbut dengan cara hukum. Kalian tahu nggak guys, kalau Malaysia bahkan pulau dari Indonesia loh. Kedua pulau tersebut adalah Sipadan dan Ligitan yang berada di dekat Kalimantan Utara. Bahkan ya guys, hal ini sampai menimbulkan ketegangan antara pemerintah Indonesia dan juga Malaysia. Kasus ini bahkan sampai masuk ke dalam ranah Mahkamah Internasional untuk diselesaikan. Sayangnya ya guys, pulau ini menjadi hak milik dari Malaysia. Hal ini gak lepas dari yang disebut lebih bisa merawat kedua pulau tersebut dari Indonesia. Fans PSS Sleman disebut dari Malaysia.
Indonesia merupakan negara yang memiliki fans sepak bola yang sangat fanatik. Jadi guys, antusias sepak bola di tanah air sampai mencuri perhatian media asing loh. Salah satunya ada 433 yang memposting kekagumannya kepada supporter PSS Sleman. Saat itu para fans mendapatkan sorotan karena Chan yang unik dalam memberikan semangat. Anehnya postingan ini langsung mendapatkan komentar dari netizen asal Malaysia. Mereka menyebut kalau supporter dan Chan tersebut berasal dari Malaysia. Bahkan mereka nggak ragu menyebut aksi tersebut terjadi di Kelantan, Malaysia. Gara-gara hal itu netizen langsung geram dan memberikan respon negatif kepada warganet negeri jiran. PM Malaysia malu lagu Rasa Sayangnya diklaim negara. Nah guys, kalian tahu kan kalau Indonesia punya lagu Rasa Sayangnya yang berasal dari Maluku. Nah, lagu ini menjadi polemik karena sempat diakui milik Malaysia. Awalnya lagu ini pernah diputar untuk mempromosikan wisata di negeri jiran pada tahun 2007. Terus perdebatan kembali terjadi saat lagu diputar pada pembukaan SEA Games 2017 di Malaysia. Anwar Ibrahim memberikan pendapatnya tentang polemik di lagu ini. Dia mengakui malu sebagai orang Malaysia karena sejarah lagu tersebut berasal dari Indonesia. Lagu Rasa Sayangnya katanya dari kami, asalnya dari Malaysia. Google saja tahu lagu itu dari Indonesia. Kita tahu dari sana tapi kita anggap itu sebagai budaya Melayu, kata Anwar. Profesor negeri jiran sebut bahasa Indonesia titisan Melayu. Kalian tahu nggak guys, kalau Malaysia menyebut bahasa Indonesia sebagai bagian dari Malaysia. Hal ini disampaikan oleh salah satu profesor yang berasal dari negeri jiran. Profesor Awang Sarian mengatakan kalau bahasa Melayu digunakan oleh 300 juta orang. Dirinya memasukkan orang Indonesia sebagai pengguna bahasa Melayu loh guys. Padahal pengguna bahasa Melayu sendiri itu cuma ada sekitar 30 jutaan aja loh guys. Namun dirinya mengatakan bahwa bahasa Indonesia sendiri merupakan turunan dari Melayu. Padahal ya guys, bahasa Indonesia yang sekarang merupakan serapan yang berasal dari Jambi sejak 620 Masehi. Warganet langsung memberikan komentar negatif atas hal tersebut. Reok Ponorogo disebut reok Malaysia. Salah satu kebudayaan Indonesia yang khas adalah reok Ponorogo yang berasal dari Jawa Timur. Namun warisan budaya ini sempat mencuri perhatian setelah ditampilkan dengan logo Malaysia. Bahkan ya, kebudayaan asli Indonesia itu disebut sebagai reok Malaysia. Selain itu, reok sempat dikabarkan akan didaftarkan negeri jiran ke UNESCO. Sontak hal ini langsung membuat netizen Indonesia geram dengan kelakuan tersebut. Nah, jadi begitulah guys cerita tentang momen-momen Malaysia mengakui kepunyaan tanah air. Warga negeri jiran gak berhenti-berhenti mempermasalahkan hak milik Indonesia. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?